Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kirana Dinanda Putri dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa soal tentang komunikasi dalam pendidikan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Pertama, soal proses komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu ada beberapa komponen yang wajib ada. Salah satunya itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, feedback, sama gangguan atau noise. Nah, kalau ini diterapin ke situasi dalam sehari-hari atau yang sering kita temuin dalam lingkungan kita, itu contohnya komunikatornya adalah guru yang sedang menyampaikan materi baru. Pesannya adalah isi pembelajaran yang guru itu sampaikan. Selanjutnya yaitu media. Kayak kan kalau ketika guru menjelaskan atau menyampaikan informasi, pasti siswa-siswanya itu menulis atau mencatat. Nah, buku, pulpen itu bisa sebagai media komunikasi. Papan tulis, bahkan slide presentasi itu bisa menjadi media komunikasi. Nah, komunikannya adalah murid atau peserta yang menerima informasi. Nah, feedback itu muncul ketika siswa bertanya, menjawab, atau merespon materi. Intinya kayak sesi tanya jawab kayak gitu. Dan selanjutnya ada gangguan. Gangguan misalnya suara bising, siswanya gak fokus, atau materi yang disampaikannya itu gak jelas. Jadi semua komponen ini harus berjalan bareng supaya komunikasi pendidikan bisa efektif. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial punya tujuan untuk membangun hubungan antar manusia dan menjaga keteraturan sosial. Fungsi utamanya ada beberapa seperti fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi rekreatif, dan fungsi sosialisasi. Nah, contoh fungsi komunikasi dalam pendidikan masyarakat itu misalnya kegiatan penyuluhan. Nah, di kegiatan penyuluhan itu kayak kesehatan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di situ komunikasi berfungsi untuk memberi informasi sekaligus mengajak masyarakat mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu perbedaan dan pentingnya komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Jadi interaksi antara organ tubuh atau panca indera kita. Sedangkan interpersonal itu adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Mengapa komunikasi intrapersonal penting dalam pendidikan? Nah, pentingnya itu karena ini tuh membantu seseorang buat paham sama dirinya sendiri gitu, mengatur emosinya, membuat keputusan yang cepat. Contohnya nih, seorang siswa atau murid yang menenangkan diri dulu sebelum menerima materi yang sulit. Jadi dengan kesadaran diri yang baik, siswa bisa lebih fokus, lebih mudah memahami pelajaran, dan lebih siap memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, analisis kualitas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang efektif itu sangat dibutuhkan dalam hubungan sosial dan dunia pendidikan. Nah, ada beberapa kualitas penting nih, misalnya empati. Empati itu kayak kemampuan mendengarkan secara aktif dan keterbukaan gitu. Nah, aku ambil contoh kayak dalam proses konseling nih, ketika konselornya benar-benar mendengarkan siswa tanpa menghakimi, nah siswa itu akan merasa lebih aman untuk bercerita. Itu membuat diskusi menjadi terbuka, nyaman, dan solusi masalah akademik bisa ditemukan dengan lebih tepat. Lanjut pada soal kelima dan terakhir, yaitu membahas tentang dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Jadi, dalam komunikasi kelompok, setiap anggota punya peran yang berbeda, dan itu mempengaruhi hasil akhirnya. Misalnya, ada text leader yang mengarahkan kelompok agar bisa tetap fokus pada tujuan. Ada juga kayak social emotional leader yang menjaga suasana tetap positif dan gak tegang. Dan ada information giver yang menyediakan data atau informasi penting untuk diskusi. Nah, kan ada 3 peran ini nih. Nah, ketika 3 peran ini berjalan seimbang, tujuan kelompok akan tercapai dengan lebih efektif. Di lingkungan kampus itu misalnya kayak rapat organisasi, diskusi kelompok, diskusi kelas, seperti itu. Nah, mungkin itu saja jawaban saya untuk 5 soal komunikasi dalam konteks pendidikan. Semoga jelas dan bisa jadi bahan belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.